Halo adik-adik, para pejuang UTBK, jumpa lagi dengan saya Kak Resti. Yuk kita lanjut pembahasan soal-soal fisikanya ya, untuk soal TKA Fisika UTBK 2022. Kita langsung masuk ke soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, materinya ini teori kinetik gas. Kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Kata soal diketahui tekanan pada keadaan pertama P1-nya itu sebesar P, V1-nya sebesar pi, P2-nya sebesar 9 P. Ditanyakan berapa besar usaha. Kita tulis dulu persamaan usaha untuk proses isotermal. Iso artinya sama, termal artinya suhu. Berarti proses ini terjadi ketika suhunya sama atau tetap. W sama dengan nRT dikali ln V2 dibagi V1. Kalau kita cek di soal ya, ada gak informasi tentang jumlah mol dan suhu? Kita kan butuh nRT-nya nih. Tidak ada. Informasi yang tersedia di soal hanya ada dua besaran, yaitu tekanan dan volume. Kita ganti aja. Kalau misal kalian dengan RRT kan pasti ingat ke persamaan gas ideal yang bunyinya Pp sama dengan nRT gitu. Kita masukkan ke sini ya. Oke, kita masukkan didapat W sama dengan Pp ln V2 dibagi V1. Oke, di sini kita butuh nilai V2-nya. Kenapa? Karena nilai V2-nya belum ada. Berarti kita cari dulu nilai V2-nya menggunakan persamaan Charles Gay-Lussac. P1 Pi1 sama dengan P2 kali V2. Kita masukkan nilai-nilai yang ada atau diketahui di soal. P1-nya P, V1-nya V sama dengan P2-nya itu 9P, V2-nya ini yang dicari. Kita coret. Berapa Pi2? Pi2 1/9 dari V. Langsung kalau udah dapat V2, kita masukkan ke persamaan usahanya. Pi kali ln Pi2-nya 1/9, V-nya kita coret ya. Nah, Pi ln 1/9-nya gimana? 1/9-nya kita ubah jadi 3/2. Pangkat 2-nya bisa kita naikkan ke atas ya. 3/2-nya jadi 3/-2. Ingat operasi ln itu sama seperti operasi dari logaritma. Jadi pangkatnya itu bisa ke depan. Didapat min 2 Pi ln 3. Oke, selesai untuk soal ini. Penyelesaiannya min 2 Pi ln 3. Berarti jawabannya C. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar di samping ini, materinya fluida dinamis. Nah, ceritanya kayak gini. Ini ada dua buah pipa diisi cairan yang sama, pipa A dan pipa B. Nah, pada kondisi awal otomatis kan tekanan di A sama dengan tekanan di B. Lalu ditiupkan udara, ini ada V udara di atas pipa B dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, ketika ditiupkan udara, ketinggian airnya tidak akan sama lagi, nanti ada bergerak. Nanti akan bergerak airnya sehingga muncul misal di sini ada yang namanya delta H atau perbedaan ketinggiannya gitu. Ini konsepnya Bernoulli ya. Cuman secara sederhana seperti ini. Nah, tadi yang berubah di sini itu tekanannya, berarti ada perubahan tekanan, ada delta P-nya. Siapa yang menyebabkan perubahan tekanan? Udara yang bergerak. Sesuatu yang bergerak dia punya yang namanya energi kinetik. Energi kinetik persamaannya setengah mv kuadrat. Tapi ingat ya, yang kita bahas di sini fluida. Kuantitas fluida itu dinyatakan dalam massa jenis, bukan massa. Berarti energi kinetiknya bisa kita tulis setengah rho kali V udara dikuadratkan gitu. Delta P-nya dilihat dari perbedaan ketinggian. Rho fluida, nah di sini rho udara dikali G kali delta
H sama dengan setengah dikali rho udara dikali dengan V udara yang dikuadratkan. Kalau misal sudah dapat seperti ini, yang ditanyakan kan rho udara ya. Oke, kita buat saja persamaannya. Rho udara sama dengan 2 kali rho fluida kali G kali delta H dibagi dengan V udara yang dikuadratkan. Oke, kita masukkan nilai-nilainya. Rho udara sama dengan 2. Rho fluidanya 200, gravitasi 10, delta H-nya 10 cm. Kita ubah ke dalam meter jadi 0,1 per di sini pi udaranya 20 kuadrat gitu. Ini kan bisa kita coret ya. Oke, 200 dikali 2 400 per 20 kuadrat 400. Berarti jawabannya massa jenis udaranya sama dengan 1 kg per meter kubik. Itu besar massa jenis udara. Oke, selesai untuk solusi persoalan nomor 2. Ini bisa diingat ya cara pengerjaannya seperti apa. Oke, saya lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, materinya ini fisika modern radiasi benda hitam. Saya bacakan dulu. Radiasi benda hitam atau meradiasikan dengan daya radiasinya P-nya itu sama dengan 300 watt. Terus ada efisiensi ya, efisiensinya 33% atau 0,33. Terus diketahui lambdanya 6000 angstrom. 6000 angstrom, angstrom itu 10 pangkat min 10. Atau ini bisa kita tulis 10 pangkat min 7. Ditanyakan jumlah foton yang dipancarkan tiap detik. Kita turunkan dulu persamaannya. Oke, kita ingat Max Planck ya. Oke, gimana kata Max Planck? Energi yang diradiasikan benda hitam sama dengan N kali H kali C dibagi lambda. E-nya energi. Ada tidak informasi mengenai energi di soal? Tidak ada kan? Yang ada adalah daya. Berarti energi itu kan sama dengan efisiensi kali daya dikali waktu. Sama dengan N dikali H kali C per lambda. Yang kita butuhkan N per T. Rumusnya efisiensi P kali lambda bagi H kali C. Oke. Nah, ini tinggal kita masukkan aja ke persamaan. Berarti didapat N per T sama dengan efisiensinya 33%. 33 kali 10 min 2. Ini ya 0,33. Dikali dayanya 300 watt. 300 watt lambdanya 6 kali 10 min 7 dibagi berapa H-nya? 6,6 kali 10 min 34. C-nya cepat lambat cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Oke, kita cari berapa nilainya. Ini ada yang bisa kita coret ya. Oke, kita coret dulu. 10 min 2-nya bisa kita coret dengan 0 yang ada di 300. 3-nya coret dengan yang di bawah. Nah, 33 dibagi 6,6 dapat berapa? 33 dibagi 6,6 dapat 5. 5 dikali 6 berapa? 30 kali 10 pangkat. Min 7 di sini 8. Min berapa? Min 15. Oke, kita tulis min 15, 10 min 34-nya naik. Jadi positif 34. Berarti N per T-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat berapa? 34 kurangi 15? 19. Ditambah 1 berarti hasilnya pangkat 20. Jawabannya berarti D. Itu penyelesaian untuk soal mengenai radiasi benda hitam. Nah, ini kalau misal Bu saya mau hafalan gak mau nurunin boleh. Kalian hafalkan persamaan ini saja ya untuk materi seperti ini. Kita lanjut ke soal nomor 4.
Untuk soal nomor 4, saya bacakan dulu soalnya. Sebuah bandul matematis dipasang pada langit-langit kabin sebuah wahana ruang angkasa. Dengan panjang tali bandul, berarti diketahui panjang tali itu disimbolkan sebagai L. L-nya 20 cm. Jika frekuensi bandul berarti 5/2. Nah, V-nya di bawah ya. Terus percepatan gravitasi planet, G-nya itu 4 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan percepatan wahana A-nya berapa. Oke, gimana sih persamaan frekuensi? Frekuensi sama dengan 1/2 pi akar G, karena dia ada dua percepatan gravitasi planet dengan percepatan si pesawatnya. Nah, pesawatnya dia meninggalkan planet, berarti gerakannya ke atas. Kalau misal gerakannya ke atas, nah maka dia ditambah ya. Kalau ke atas itu kita tambah G ditambah A per L. Yang kita cari A-nya berapa. Kita masukkan nilai F-nya, didapat nilai F kata soal 5/2 pi. Sama dengan 1/2 pi akar G-nya 4 ditambah A per 20. Kita ubah ke dalam meter jadi 0,2. Ada yang coret ya? Oke, ini kita coret. Nah, biar akarnya hilang, kita pangkatkan ya untuk angka yang ada di sebelah kiri. Didapat 4 ditambah A per 0,2. 0,2-nya pindah ruas, awalnya bagi, ketika dia pindah ruas jadi kali. Berapa? 5 sama dengan 4 ditambah A. Berapa nilai A? A-nya 5 dikurangi 4, 1 meter per sekon kuadrat. Berarti jawabannya A. Nah, yang harus diingat ketika gerakan pesawatnya, atau misal ini ada pesawat, dia gerakannya ke atas, berarti G aksennya sama dengan G ditambah A. G aksen itu G relatifnya. Sedangkan ketika dia bergerak ke bawah, G aksennya sama dengan G dikurangi A. Nanti tinggal dimasukin ke sini ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut untuk pembahasan soal ke nomor 5. Untuk nomor 5, sebuah balok bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Oke, kita gambarkan dulu kondisi soalnya. Nah, bergerak dengan kecepatan. Nah, berarti di sini misal ada balok, massanya 2 kg, kecepatannya pi nolnya sama dengan 30 meter per sekon. Nah, terus ada gaya gesek. Gaya geseknya sebesar 2 Newton. Karena ada gaya gesek berarti nanti ada yang menghambat pergerakan benda. Jadi bendanya diperlambat. Ketika dia diperlambat, kecepatannya berubah. Dari 30 dia menjadi 4 meter per sekon gitu. Setelah berubah dia naik ke bidang miring yang punya kemiringan katanya 30 derajat. Jarak tempuh katanya ditanyakan dari mulai dia bergerak, saya kasih nama titik A, titik B, bidang miring, titik C. Ketinggian bidang miringnya 45 meter, seperti itu. Berapa? Berarti yang kita butuhkan itu jarak total. S total sama dengan SAB ditambah SBC. Oke, kita masukkan ya angkanya. S sama dengan SAB. Lihat, AB ada perubahan kecepatan. Gimana cara nyari SAB-nya? SAB-nya itu bisa dicari dengan pi, gimana? Pi apa? Oke, di sini pi 0 kuadrat dikurangi pi t kuadrat dibagi 2 dikali dengan A, seperti itu. Ini untuk mencari S-nya ya. Nah, ini dari hukum atau rumus ketiga persamaan di GLBB. Ditambah SBC-nya gampang. Kalau nyari SBC berarti tinggal H dibagi dengan sin 30 derajat. Nah, ini yang bermasalah ya. Kita cari tahu dulu berapa SAB-nya.
Oke, kita masukkan S total sama dengan pi nolnya berapa? Kecepatan awalnya kan 30. 30 kuadrat dikurangi 4 kuadrat dibagi 2. A-nya itu kan kecepatan akhir kurangi awal. Oke, akhirnya berapa? Akhirnya 4 dikurangi 3. 30. Nanti kita mutlakan saja ya. Ini untuk A-nya. Dibagi berapa T-nya? T-nya di sini sebentar. Kecepatan akhirnya 4, A-nya itu oke, berarti kita tidak bisa pakai persamaan ini ya. Tidak ada informasi mengenai waktu. Kita ganti penyelesaian soalnya. Nah, kita lihat SAB-nya. Di sana ada gaya gesek, berarti kita bisa menggunakan teorema usaha energi. Satu-satu dulu menghitungnya. Oke, di sini ada SAB. Kita cari menggunakan persamaan W sama dengan delta EK. W-nya apa? F gesek dikali S sama dengan delta EK-nya setengah M pi besar kuadrat biar tidak negatif dikurangi pi kecil kuadrat. Tidak masalah ya kalau mau dibalik juga. Nah, berarti S-nya berapa? S-nya sama dengan M dibagi 2F dikali pi yang besar dikuadratkan, pi kecil dikuadratkan. Ini S apa? SAB-nya. Kita cari besar SAB, kita masukkan nilainya. Oke. SAB sama dengan masanya berapa? Masanya 2 kg dibagi 2 kali gayanya 2. Kecepatan yang besarnya kan 30. 30 kuadrat, kecepatan yang kecilnya 4. 4 kuadrat. Hasilnya ini coret ya. Oke, setengah dikali 900 kurangi 16. Berapa hasilnya 900 kurangi 16? 880 4/2. Kalau dibagi 2 berapa hasilnya? 442 meter. Nah, sekarang tinggal kita cari SBC-nya. SBC itu lebih mudah ya cara mencari SBC. Berarti di sini SBC sama dengan H dibagi nilai sin theta. Kita masukkan ketinggiannya berapa di soal? Ketinggiannya itu 45. Sinnya sin 30 itu setengah, berarti didapat hasilnya 90 meter. S total sama dengan 90 ditambah 442. Hasilnya 532 meter. Oke, jawabannya yang E. Penyelesaian soal ini cukup panjang ya. Ini analisis soalnya. Jadi harus detail apa yang harus kita cari terlebih dahulu. Nah, saya sarankan kalau misal tidak ada informasi mengenai waktu, kalian langsung gunakan teorema usaha energi untuk mencari jarak ataupun mencari besar kecepatan akhir dari pergerakan sebuah benda. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Masih ada satu soal lagi untuk sesi kali ini. Nah, soal nomor 6 ini mengenai relativitas. Sebuah partikel bermassa M0, energi kinetiknya kita tulis EK sama dengan di sini EK sama dengan 0,75 E0. Ditanyakan transformasi Lorentz. Oke, transformasi Lorentz saya bilang transnya ya. Transformasi itu 1 dibagi gamma. Ada juga yang menyebutkan itu nilai gamanya. Cuman kalau saya biar mudah, gamanya itu di sini akar 1 kurangi pi kuadrat per C kuadrat, atau bisa kita cari dari energi gamma itu E0 dibagi E total, seperti itu. Berarti kita butuh nilai E totalnya. E total sama dengan E0 ditambah dengan energi kinetik. Kita masukkan ya nilainya. Oke, E0-nya berapa? E0-nya 1 ditambah EK-nya 0,75 didapat 1,75 E0. Ini E totalnya. Berapa transformasi Lorentz? Transformasi Lorentz sama dengan 1,75. Jadi berapa kali perubahan dari energi diamnya gitu. Udah aja, berarti di sini jawabannya D.
Itu ya untuk soal mengenai relativitas. Kita hanya menggunakan satu persamaan saja. Oke. Sekian untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian ya dalam perjuangan kalian meraih PTN yang diinginkan. Saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.